5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik khusus kelas 3. Nah, kita masih belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, kamu sudah belajar tentang alat transportasi nih. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Lalu alat transportasi apa yang sering kamu gunakan? Apa kelebihan dan kekurangan yang selalu yang menggunakan alat transportasi tersebut? Nah, mari kita pelajari bersama-sama tentang kelebihan dan kekurangan dari alat transportasi. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Contohnya ada angkutan kota, bis, dan kereta. Alat transportasi itu dapat menguntungkan dan merugikan adik-adik. Alat transportasi itu kan memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun alat transportasi yang terlalu banyak di jalan itu bisa menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya itu membuat udara di sekitar kita menjadi kotor. Kerugian itu dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara yang kotor tadi. Nah, saat ini banyak orang di kota itu mulai menggunakan alat transportasi umum seperti bis dan kereta, adik-adik. Nah, itu tadi ya positif dan negatifnya dari alat transportasi. Nah, di sini di masing-masing paragraf kita mengetahui informasi yang kita dapatkan. Misalnya di paragraf 1 informasinya adalah banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Nah, alat transportasi pribadi itu misalnya sepeda, sepeda motor, dan mobil. Lalu di paragraf yang kedua informasinya itu ada juga orang yang menggunakan transportasi umum. Alat transportasi umum contohnya adalah angkutan, bis dan kereta. Lalu informasi yang ketiga yang ada di paragraf ketiga adalah alat transportasi ini dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi itu menguntungkan karena memudahkan manusia, namun juga merugikan karena bisa menyebabkan kemacetan dan udara kotor. Lalu informasi yang keempat dari bacaan tadi adalah kerugian itu dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Nah, alat transportasi umum itu dapat mengurangi terjadinya kemacetan dan udara kotor. Adik-adik, pilihlah satu paragraf pada teks dan ceritakan nih isi paragraf itu kepada teman kalian. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasan kalian sendiri. Nah, di sini Kak Citra sudah punya contoh ya informasi kalau kita susun sendiri ya dari masing-masing paragraf tadi. Nah, misalnya kalau kalian pilih paragraf awal, nah kalian bisa ganti begini. Banyak orang memiliki
dari alat transportasi pribadi. Nah, alat transportasi pribadi itu contohnya sepeda, sepeda motor, dan mobil. Nah, alat transportasi ini biasanya digunakan oleh manusia sendiri ya, atau digunakan sendiri pribadi kita. Transportasi pribadi biasanya lebih mahal daripada transportasi menggunakan angkutan umum. Jadi kalian bisa kembangkan masing-masing paragraf kalian dengan imajinasi atau pemikiran kalian masing-masing. Ini hanya contoh dari Kak Citra. Adik-adik, setiap orang itu menggunakan alat transportasi yang disukainya. Nah, alat transportasi kesukaan orang itu pasti berbeda-beda. Coba tanyakan pada teman kalian, apa alat transportasi kesukaan teman kalian? Kalian bisa data seperti ini ya, misalnya nama teman kalian siapa, alat transportasi yang disukai apa, alasannya mengapa. Misalnya kalau Kak Citra, alat transportasi yang disukai apa? Misalnya pesawat terbang. Alasannya kenapa? Karena kita bisa terbang dan melihat awan, misalnya seperti itu adik-adik. Jadi coba kalian tanyakan kepada teman kalian tentang alat transportasi kesukaan mereka. Adik-adik, Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, lalu naik mobil pribadi, dan ada yang suka naik bis umum. Apa yang kamu sarankan nih? Mengapa? Nah, yang kamu sarankan apa adik-adik? Misalnya yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing lalu bertemu di rumah nenek, atau naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Nah, mungkin kalian bisa menyarankan apa? Misalnya sarannya seperti ini. Sebaiknya keluarga Siti itu naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Dengan naik kendaraan bersama-sama akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Adik-adik, dalam perjalanan menuju Manado, Beni ini mengamati pesawat yang ditumpanginya. Beni mengamati televisi ya yang ada di pesawat, lalu jendela, pintu, dan lain sebagainya. Semua itu berbentuk bangun datar. Beni berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Nah, selesaikanlah masalah-masalah yang Beni pikirkan berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada soal-soal yang berhubungan dengan keliling. Yang pertama, layar televisi di pesawat itu berbentuk persegi panjang. Panjangnya itu 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Nah, panjang bingkai ini berarti nanti sama dengan keliling televisinya. Maka kita hitung saja keliling dari televisinya adik-adik. Berarti 25 cm ditambah 20 cm ditambah 25 cm ditambah 20 cm sama dengan 90 cm. Jadi panjang bingkai yang dibutuhkan adalah 90 cm. Soal yang kedua adik-adik. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak jendela. Jendela pesawat itu berbentuk persegi panjang. Lebarnya 15 cm dan panjangnya itu 30 cm. Jika sekeliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang karet yang dibutuhkan? Nah, panjang karet itu sama dengan keliling jendelanya. Kita cari tahu kelilingnya, berarti 30 cm ditambah 15 cm ditambah 30 cm ditambah 15 cm sama dengan 90 cm. Jadi panjang karet yang dibutuhkan ada 90 cm. Soal yang ketiga adik-adik.
pintu pesawat itu berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling dari pintu pesawat tersebut? Maka kita bisa cari tahu dengan cara 230 cm ditambah 90 cm ditambah 230 cm ditambah 90 cm. Hasilnya adalah 640 cm. Jadi keliling dari pintu pesawat itu ada 640 cm. Kita lihat nih adik-adik soal berikutnya. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu itu berbentuk persegi. Nah, setiap sisi panjangnya 45 cm. Kalau persegi itu kan semua sisi panjangnya sama, berarti sisinya itu semua panjangnya sama, yaitu 45 cm. Berapa keliling dari tisu tersebut? Berarti kita bisa tuliskan 45 ditambah 45 ditambah 45 ditambah 45 sama dengan 180 cm. Jadi keliling tisunya ada 180 cm. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang ada sebuah bangun, panjang sisinya adalah 10 cm. Nah, ini adalah bangun namanya segi 5 adik-adik. Berarti semua sisinya itu panjangnya 10 cm. Maka kelilingnya kita jumlahkan semua panjang sisinya. Panjang sisinya ada 5, berarti ya 10 cm ditambah 10 tambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Maka kelilingnya adalah 50 cm. Jadi keliling bangun tersebut ada 50 cm. Selanjutnya adik-adik ada bangun yang berbentuk segi 6. Nah, setiap sisi panjangnya itu 8 cm ya. Lalu berapa ya keliling bangun tersebut? Nah, karena di sini ada 6 ya sisinya dan masing-masing sisi itu panjangnya 8 cm, maka kita tulis 8 cm-nya sebanyak 6 kali. Lalu kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 48 cm. Jadi keliling bangun tersebut adalah 48 cm. Lalu ada gambar berikutnya nih adik-adik. Siapa yang tahu ini gambar segi berapa? Ya, ini gambar segi 8. Nah, setiap sisinya itu panjangnya 4 cm ya. Berapa kelilingnya? Nah, untuk mencari kelilingnya kita tuliskan 4 cm ini sebanyak 8 kali karena sisinya ada 8. Nah, baru kalian jumlahkan adik-adik. Maka jumlah keseluruhannya itu ada 32 cm. Jadi keliling bangun tersebut adalah 32 cm. Mudah ya adik-adik ya. Kita lihat berikutnya. Setiap sisi dari gambar ini adalah segi 12 adik-adik. Panjangnya adalah 4 cm. Ya, ini sisinya ada 12. Nah, masing-masing sisi panjangnya 4 cm. Berapa kelilingnya? Ya, kita tulis adik-adik. 4-nya sebanyak 12. Baru kita jumlahkan keseluruhan. Nah, jumlahnya adalah 48 cm. Maka atau jadi keliling bangun tersebut adalah 48 cm. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.